selamat malam Sobat Traders dan juga teman-teman yang mungkin pada hari ini sedang menyaksikan acara tayangan Ngopi Bareng bersama dengan Forex Simpro dan Java Global Future. Hari ini saya Leonie Margaret dari Forex Simpro dan bersama dengan saya Pak Lindu Zhang. Oke, Pak Lindu Zhang, selamat malam Pak. Selamat malam sis. Oke, hari ini kebetulan kita ditemenin nih sama teman-teman dari milenial yaitu dengan Niko dan Monica yang hari ini juga bergabung dengan kita. Ada banyak pertanyaan nih dari mereka karena tema kali ini judulnya adalah apa sih itu Forex? Apa sih itu Forex? Karena kan yang buat kaum milenial ini sangat bagus banget ya. Oke, kita sapa dulu Niko dan Monica. Selamat malam. Halo Kak, malam Kak. Ya, perkenalkan nama aku Monica. Aku baru-baru ini tertarik sama dunia trading, jadi hari ini pengen tanya beberapa hal tentang trading. Gitu. Ya, halo, nama ya, silakan. Halo Pak Lindu, boleh ini? Nama aku Niko. Oh ya. Kebetulan juga saya juga tertarik untuk belajar main forex. Oke, tapi sebelumnya sebelum kita masuk ke poinnya, kita ngopi dulu. Ya. Oh ya, ngopi dulu nih. Supaya kita tahu bahwa Forex itu penting banget. Tapi saya nyapa dulu nih Sobat Traders yang para member dari Forex Simpro, baik di community, di free-nya, ataupun di premium Forex Simpro. Karena kan Sobat Traders sudah bersama dengan kami kurang lebih ya 1 tahun lebih ya. Dan hari ini teman-teman atau dari kaum milenial itu juga ingin mengambil satu kesempatan di masa sekarang. Oke, sebelum kita bahas, mari Pak Lindu boleh silakan, atau mungkin teman-teman dari Niko dan Monica bisa tanyakan langsung nih. Silakan. Ya, ada nih pertanyaan mau tanya sama Pak Lindu nih. Pak, kan kebetulan sekali sekarang kan ini banyak banget ya iklan di kayak di YouTube ataupun di Instagram itu banyak banget yang ngesaranin trading ataupun main saham. Dan kebetulan saya sudah main saham, saya juga mau coba tertarik nih ke main forex. Boleh jelasin dulu nggak Pak? Itu forex itu sebenarnya apa sih? Ya, forex itu sebenarnya adalah trading mata uang ya. Kalau tadi itu di saham itu kan surat berharga perusahaan ya. Nah, kalau ini mata uang. Jadi diperdagangkan secara online. Kan kalau biasanya ya, kalau secara fisik itu kita harus datang ke money changer ya. Kalau misalnya kita mau ke suatu negara gitu kan kita nggak bisa pakai rupiah kita untuk belanja di sana, ya kan? Nah, kita datang ke money changer, kita beli tuh mata uang negara tempat tujuan kita, gitu kan? Kita beli, udah dapat, baru kita bisa pergi misalnya kalau mau ke Singapura berarti beli dolar Singapura, kalau mau ke Hong Kong berarti beli dolar Hong Kong, seperti itu. Jadi itu secara fisik. Nah, kalau trading on yang forex ini itu trading mata uang tapi secara online ya, jadi bisa kita lihat HP kita gitu ya, atau kita bisa transaksi juga di laptop kita seperti itu. Berarti ini ya, kayak gampangnya ini berarti kita kayak money changer tapi online gitu ya Pak ya? Ya, betul. Nah, cuma kalau di money changer itu kan kita beli misalnya satu mata uang gitu kan secara fisik. Nah, kalau nanti di trading forex itu secara online itu ada beberapa mata uang tapi bukan cuma satu mata uang, dia berpasang-pasangan. Oh gitu. Misalnya GBP USD itu satu pound sterling ya dibeli dengan berapa dolar. Kayak gitu ya. Jadi yang di depan itu sebagai barangnya yang dibeli, sebagai mata uang yang dibeli. Nah, kalau euro USD misalnya itu berarti 1 euro berapa dolar Amerika. Nah, ada kan juga pair misalnya USD JPY. Nah, itu jadinya 1 USD 1 dolar Amerika dibeli dengan berapa yen Jepang. Nah, USD JPY ini mirip dengan ini USD IDR rupiah kita. Kan kita USD IDR kan $1 berapa rupiah gitu kan?
sekarang 14 ribuan gitu kan. Nah, itu dia. Jadi yang di depan itu sebagai mata uang yang dibeli sebagai barangnya. Dan yang kedua adalah mata uang untuk membeli mata uang pertama. Nah, jadinya kalau misalnya kita lihat nih di laptop atau itu kan ada grafiknya untuk menganalisa apakah ini akan naik atau turun gitu kan ya. Nah, kita pada saat ngelihat mata uangnya misalnya GBP USD gitu ya, itu jadi yang menentukan arah naik atau turunnya grafik itu berdasarkan mata uang yang di depan. Oke. Yang di depan. Jadi misalnya nih ya, misalnya ada berita Inggris ya, ekonominya membaik gitu. Karena ekspornya meningkat misalnya seperti itu gitu kan. Nah, itu kan prediksi kita, wah GBP USD ini bakal naik gitu kan. Nah, kalau begitu karena bakal naik, kita ambil deh posisi buy. Kita sebagai pembeli. Karena kalau harga naik, kita akan untung kalau kita sebagai pembeli ya. Kita ambil posisi buy. Nah, akhirnya benar naik, kita profit gitu ya. Tapi kalau misalnya dibilang yen Jepang menguat, ya kan? Oh, pemikiran mungkin kalau nggak ngerti mengenai masalah posisi USD JPY gitu ya, itu akan berpikir, oh, yen Jepang nih menguat nih, berarti ini bakal naik nih. Saya ambil posisi buy, gitu kan? Ketika ambil posisi buy, ternyata USD JPY bukannya naik, tapi malah turun. Terus berpikir, loh, kok kan yen Jepang naik? Kan bagus mata uangnya. Kenapa bukan naik? Kenapa malah turun? Gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Terkadang nih yang baru terjun nih nggak ngerti, gitu ya. Karena kan itu lambangnya USD per JPY. Ya kan? Jadi yang di depan yang menentukan pergerakan grafik adalah dolar Amerikanya, bukan yen Jepangnya. Kalau tadi kan GBP USD dibilang pound sterling akan menguat. Nah, yang di depan kan GBP pound sterlingnya dibilang menguat ya naik gitu kan. Tapi ini dibilang beritanya yen Jepang menguat, ya kan? Nah, karena yen Jepang menguat, yen Jepangnya di bagian mana? Belakang kan? Yeah. USD JPY bagian belakang kan? Nah, karena di bagian belakang dibilang JPY menguat, berarti USD-nya melemah. Ya kan? Sehingga apa? Yang menentukan pergerakan grafik kan yang di depan, bukan yang di belakang kan? Karena dibilang yen-nya menguat, berarti dolarnya melemah. Jadinya bukannya USD JPY naik kan hasilnya, tapi USD JPY malah turun kayak begitu. Jadi karena penentunya adalah mata uang yang di depan menentukan arah grafik naik atau turun. Nah, yang baru terjun nih nggak ngerti dasarnya itu, padahal itu kan cuma kecil sekali ya, masalah sepele ya, cuma menentukan berdasarkan di bagian depan. Tapi karena nggak ngerti ya, akhirnya kan dibilang yen menguat, akhirnya ngambil posisi buy, dipikir naik, padahal akhirnya turun karena ternyata dolarnya yang melemah. Ya, yen menguat terhadap dolar, berarti dolar melemah, turun. Jadi seperti itu untuk melakukan transaksi perdagangan forex. Oh ya, satu lagi. Jadi kalau tadi itu kan kita bisa ambil posisi seperti di saham kan, ambil posisi buy, ambil posisi sell kalau harga turun, ya kan? Nah, di sini mau harga naik, mau harga turun kan bisa kita dapat profit. Cuma posisinya harus tepat. Kalau misalnya Niko nih ya, Pak. Sebagai pembeli ya, pasti ingin harganya apa? Harganya itu belinya di mana? Di bawah kan? Iya betul. Belum naik kan? Ya kalau beli sebelum naik di bawah gitu ya, terus begitu naik profit kan, untung ya kan? Tapi kalau kita ngejual gitu ya, sebagai penjual, terus harganya naik, berarti yang jual rugi kan?
Kenapa? Karena dia menjual di harga yang rendah. Iya. Tahu-taunya harga kan naik gitu kan, rugi dia kan. Nah, berarti lalu kalau harga misalnya turun dan ternyata benar diprediksi harganya turun dan ternyata benar turun. Nah, kalau dia memposisikan sebagai penjual, untung atau rugi dia? Pasti untung. Iya, ya kan? Untung. Ya, karena sebagai penjual kan, ini harganya akan turun nih. Kalau gitu saya diskon deh barang saya gitu, ketimbang dia bakal turun-turun jauh gitu. Saya jual. Begitu dia jual di harga tertinggi, terus turun, untung dia. Kenapa? Dia udah jual di harga yang tinggi. Sehingga ketika harga turun, ya udah dia tinggal beli yang di bawah, kayak begitu kan. Nah, tapi kalau sebagai pembeli, begitu beli di harga tertinggi, terus turun, akhirnya apa? Rugi dia. Karena apa? Dia udah beli di harga tinggi. Ya, harga turun. Coba saya tunggu dulu. Nanti saya baru beli di bawah. Ya, saya udah terlanjur nih beli di atas, rugi deh saya gitu kan. Kayak gitu. Jadi, ya asal posisinya tepat, ya saat harga naik kita sebagai pembeli, saat harga turun sebagai penjual, kita akan mendapatkan profit. Seperti itu. Oke Pak, saya mau gantian nanya nih. Tadi kan Bapak bilang, iya Monica. Ya tadi kan Bapak bilang kalau kita tuh trading bisa lewat HP atau lewat laptop ya Pak. Nah itu cara trading lewat HP atau lewat laptop tuh gimana ya Pak? Biar kita bisa lihat, kata Bapak kan ada bisa lihat grafiknya naik atau turunnya tuh lihatnya di mana ya Pak? Oh iya. Kita mula-mula harus download dulu sih di Play Store gitu ya, Google Play gitu ya. Kita download MetaTrader 5. Nah, setelah kita masuk ke MetaTrader 5, kan ada tuh pilih brokernya apa gitu kan. Iya. Nah, kalau saya ini kan tradingnya di Java ya, jadi bisa pilih Java Global Feature di situ, ya. Kenapa? Ya karena Java Global Feature dia legal, ya, di bawah pengawasan Bapepti. Jadi bukan yang ilegal, tapi legal di bawah pengawasan Bapepti, yaitu Badan Pengawasan Perdagangan Komoditi Berjangka, ya. Itu di bawah pengawasan Bapepti. Lalu pada saat kita misalnya setor dana gitu ya, itu setor dananya itu nggak ke rekening pribadi, tapi ke rekening segregat atau rekening terpisah namanya yang ada di PT Clearing Berjangka Indonesia, ya. Jadi pada saat kita setor di situ, itu uang kita aman, nggak akan dibawa lari, ya. Pernah ada kejadian ketika bicara-bicara dengan klien, dia mau masuk tapi dia bilang tunggu dulu karena dananya ini lagi masalah, uang saya dibawa lari katanya. Kok bisa dibawa lari? Iya, saya setor ke rekening pribadinya atas nama dia, seperti itu. Ya akibatnya apa? Mungkin kalau setornya kecil kayak begitu ya, berapa gitu nggak masalah. Begitu di setor yang gede gitu, misalnya dia nyetornya 100 juta gitu kan, kebetulan memang waktu itu dia nyetornya 100 juta gitu. Lumayan. Ngiler mungkin ya. Pada 100 juta di rekeningnya dia dibawa kabur. Ya begitu. Ya sebenarnya juga ya mungkin Niko sama Monica mungkin yang baru bergabung ya, maksudnya sebagai milenial baru bergabung maksudnya di trading atau investasi di forex, mungkin ya nggak usah berpikir yang kebesar dulu ya, tapi kan memang kan baru pemula nih, mulai aja lah coba dengan Foreximpro atau dengan Java Global, kan memang dia punya juga akun yang mini akun ya Pak ya, ya bisa jadi lebih betul, jadi lebih pede karena kan masih belum main yang besar ya. Itu yang membuat kita punya percaya diri ketika kita mempelajarinya. Ya mungkin seperti itu. Nah tadi kan juga Pak Lidu bilang bahwa pilihlah broker yang terpercaya, pilihlah broker yang memang legalitas, hati-hati gitu. Itu penting banget. Jadi jangan sampai
ada banyak penawaran dari mungkin di iklan atau marketing dengan segala penawaran yang sangat menggiurkan. Tapi sebagai orang milenial, mulailah hati-hati ya, mulai bijaksana dengan pilihlah yang tepat, sehingga juga cari tempat yang memang bisa belajar. Mungkin kayak gitu ya Pak Lindu. Betul sekali. Ya, karena banyak sekali kan yang di iklan-iklan itu kan. Banyak yang ngomong profit gitu kan ya, tapi nggak menjelaskan mengenai resikonya seperti itu kan. Nanti akhirnya tertarik gitu, tapi karena ini ilegal gitu, dia ilegal gitu, ya terus main bawa aja gitu uang yang didepositkan, uang yang transfer kayak begitu kan. Ya, jadi memang harus hati-hati selalu setor itu ke rekening segregat yang di PT Clearing Berjangka Indonesia. Itu bisa loh. Kalau orang menyetorkan dana itu disetor gitu ya, kita bisa cek di PT Clearing Berjangka Indonesia nomornya, pialang apa, nomor rekeningnya apa. Coba. Oh iya benar nih, cocok nih, ada di PT Clearing Berjangka Indonesia. Oh ya udah aman lah, uang saya nggak bakal dibawa lari kayak begitu. Nah, bisa lanjut lagi nih, mungkin Niko sama Monica bisa tanya lagi tentang Forex ini sedetail ya, mungkin yang memberi pengertian sehingga ketika nanti sudah selesai, ini udah mulai punya knowledge ya atau pengetahuan, oh paling tidak masuk ambil trading Forex tuh begini. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, silahkan. Oke, aku mau nanya lagi ya. Kayak tadi kan bilang orang kasih modal pertama tuh 100 juta. Nah itu kan bagi pemula kayak aku kan kayak gede banget gitu kan ya. Oh iya betul. Ya. Kalau untuk pemula kira-kira modal minimnya itu berapa sih kira-kira gitu? Cukup 2 juta aja udah cukup ya. Anggap aja ya ibaratnya kayak uang kursus kayak begitu kan ya. Kalau misalnya nih gabung di PT Java ya kan ya, nanti itu secara otomatis itu dimasukkan ke dalam komunitas trading bersama gitu ya. Bisa juga menanyakan kepada analis gitu, juga banyak edukasinya lewat webinar gitu ya, maupun lewat klinik forex gitu ya. Nah di situ disediakan benar-benar konsultasi bebas kayak begitu, berinteraksi dengan analis. Nah di situ juga jadinya sambil belajar gitu. Jadi ada ya pengalaman orang pernah diomong, ayo masuk Pak, buy gitu. Ayo masuk Pak, sell gitu ya. Ketika ditanya, kenapa nih alasannya buy atau sell? Ya pokoknya masuk aja Pak, buy atau sell kayak begitu. Jadi dia sendiri nggak ngerti gitu. Mungkin dia ikutin rekomendasi juga kayak begitu yang marketing yang nyuruhnya gitu ya. Nah di sini kita benar-benar diskusi, jadi kita benar-benar tahu gitu ya. Apalagi nih yang baru-baru nih, yang belum ngerti apa-apa, ya, itu intinya yang belum ngerti apa-apa gitu ya, masuk dalam komunitas ini. Nah nanti di situ sambil belajar, jadi yang ngerti learning by doing juga. Nah ada learning by doing dengan sendiri, ada learning by doing dengan yang lain. Nah, kalau dengan sendiri aja gitu, itu kan makan proses lama gitu kan. Ya, terus nggak masuk pasar nanti istilahnya bisa aja kayak coba-coba karena nggak ngerti analisa kayak begitu, hitung kancing kayak gitu, ya udah keburu rugi besar juga kayak begitu kan. Nah, kalau masuk dalam komunitas ini bisa konsultasi juga gitu ya, bersama-sama yang lain saling komunikasi gitu ya. Oh ini kenapa nih buy, kenapa ini sell, kasih lihat, bikin, bisa dibilang ada istilahnya bikin lukisan, tolong dong bikin lukisan, maksudnya lukisan itu bikin analisa grafiknya kayak begitu kan. Nah itu menarik sekali buat orang, bahkan ada kita juga untuk mendorong klien, ayo Pak, menurut Bapak ini mau ke arah mana nih pergerakan harga kayak begitu kan. Akhirnya ya dia mau nggak mau juga akhirnya belajar untuk menganalisa sendiri, dan akhirnya lama-kelamaan bisa dia gitu, ketimbang dia harus melakukannya sendiri.
Nah, itu exciting banget gitu buat mereka seperti itu. Betul banget. Jadi yang tadi Pak Lindu bilang, memang di komunitas ini diajarin. Jadi buat Niko atau Monica atau buat milenial yang mungkin juga menyaksikan acara ini, jadi jangan khawatir, kami punya satu komunitas Forex Simpro di premium ataupun yang di member free-nya. Jadi dengan kita belajar, ya kebetulan Forex Simpro mengadakan event itu seminggu itu bisa dari Forex live tradingnya seminggu 3 kali, webinar, kemudian juga ada klinik Forex ya. Jadi sebenarnya setiap hari itu dipandu di luar dari diskusi yang dilakukan. Jadi buat Monica atau Niko atau yang lainnya sebenarnya enak sekali karena dibantu oleh para analis untuk mempelajarinya. Itu sangat bagus sekali. Mungkin bisa lanjutkan Pak Tindu. Ya tadi kan sempat ngomong live trading katanya 3 kali seminggu, ya kan? Iya. Itu baru 3 kali seminggu. Ada yang akhirnya minta gitu ketagihan gitu ya. Tolong dong jangan 3 kali seminggu. Setiap hari dong diadakan gitu live tradingnya. kayak enakan begitu, nggak belajar kayak begitu kan. Mendingan gabung gitu, terus belajar bersama di premium kayak begitu. Lumayan kan kalau misalnya ikutin yang kursus Forex atau apa itu ada loh yang biaya 20 juta, ada yang 40 juta, trainernya dari luar negeri kayak begitu, ada itu seperti itu. Ya mendingan ya belajar bersama ini, nanti akhirnya lebih cepat juga menguasai kayak begitu. Berarti kalau kita langsung join, misalnya udah berjoin dengan ini Forex Simpro, berarti nanti kita langsung diajarkan ya bagaimana caranya untuk mulai trading dan diikuti sama webinar dan lain-lain juga ya, udah langsung dapat segitu ya? Ya kalau betul, pas join itu jadinya kita bisa sambil belajar mau mengenai analisa teknikal, mau belajar mengenai fundamental, bebas semuanya seperti itu. Itu berarti kita dapat mentor gitu ya dari Forex Simpro-nya sendiri? Oh, mentornya itu langsung. Karena kan di situ kan ada analis gitu. Gimana Pak ini, kayak gitu. Seperti itu. Jadi pertemuannya gini Niko. Jadi Monica sama Niko pertemuannya itu selain bukan di offline tapi di online, tapi yang bentuknya Telegram, diskusi 1 hari. Setiap harinya mungkin dari pagi di sesi Asia, Eropa dan Amerika, berikutnya lagi pada satu webinar yang langsung Jimit gitu. Jadi bisa langsung tanya. Jadi bisa langsung praktek. Itulah enaknya bersama dengan Forex Simpro. Ya lumayan sih kalau bisa langsung belajar gitu. Betul. Ya, banyak kok yang udah merasakan layanannya ini puas gitu ya. Memang kita pelayanannya memang selalu kita tingkatkan karena apa? Ya, kalau misalnya klien puas, dia belajar, dia akhirnya mengerti, itu kan membuat mereka senang, ya kan? Pasti akan kasih tahu dong ke yang lain gitu kan, kayak gitu. Yang penting kita benar-benar edukasi lah klien-klien kita, kayak gitu. Jadi nggak cuma dibiarin sendiri. Pada dasarnya sih untuk melakukan trading ini kan memang perlu edukasi, kayak begitu. Kalau enggak, ya bisa salah nanti untuk melakukan trading kayak begitu. Monica ada lagi pertanyaan? Ya, aku masih mau tanya lagi sih. Kan tadi kan kalau trading itu kan ngomongnya untung terus. Tadi kan kalau misalnya untung tuh pasti ada resikonya juga gitu untuk trading ini. Nah, kira-kira resikonya gimana sih Pak? Apalagi kan kita nih kayak saya sama Niko nih, kan masih pemula gitu kan. Pasti kan takut gitu. Kira-kira resiko yang harus kita persiapin tuh gimana gitu Pak? Ya. Nah, iya. Ini pertanyaan yang bagus ini ya. Karena banyak sih di iklan-iklan itu, coba kebanyakan kan ngasih tahu mengenai profit, ya kan? Ya. Sedikit sekali yang memberitahu mengenai adanya resiko, ya kan? Ya. Pada dasarnya dunia usaha juga itu pasti saat memulai usaha pasti ada resikonya, ya kan? Misalnya mau buka restoran, tempatnya strategis atau enggak kan dia harus analisa dulu, dia lihat gitu kan. Ada lahan parkir atau enggak. Biasanya kalau nggak ada lahan parkir walaupun makanannya enak, orang udah malas duluan parkir gitu kan. Ya akhirnya ya tetap sepi gitu kan. Nah, itu analisa itu memang harus dilakukan ya. Nah,
ketika memulai suatu usaha tanpa adanya analisa, ya kan, pasti ya kadang bisa untung, kadang bisa rugi. Berarti kan itu spekulasi, coba-coba, ya kan, ibaratnya kayak judi, gitu kan. Ini sebenarnya kan bisnis ini bukan judi, gitu kan, tapi bagaimana kita menganalisa arah pergerakan. Nah, tadi suatu dunia usaha kita melakukan juga pasti ada rugi, tapi bagaimana rugi itu ya kemudian di recovery maksudnya menjadi berbalik menjadi keuntungan, kayak begitu ya. Sama juga ketika ini ada kerugian misalnya dalam trading ya, itu bagaimana kita merecovery-nya akhirnya berbalik menjadi keuntungan. Itu ada namanya manajemen resikonya, seperti itu. Nah, itulah yang akan kita pelajari juga bersama-sama di komunitas premium ini, gitu ya. Jadi lebih banyak lagi yang dipelajari mengenai manajemen resikonya, gitu ya. Misalnya ada juga yang udah pasang posisi, Pak, saya ada posisi gantung, ada posisi buy, ada posisi sell. Nah, gimana nih ngelepasnya, kayak begitu kan. Nah, itu juga ada analisa-analisanya bagaimana untuk melepas hedging ya. Terkadang banyak sekali orang yang salah melakukan hedging atau locking itu, ngelepasnya bingung. Nah, itu juga ada di komunitas premium itu. Jadi untuk memanage resiko itu ada kita bantu juga untuk di komunitas premium tersebut. Gitu. Nah, pasti kalau dengar tadi penjelasan Pak Lindu, apa sih itu averaging? Itu udah tingkatnya lumayan ya. Tapi sebenarnya hedging ya, itu udah tingkat yang udah mulai paham banget. Ya. Tapi jangan khawatir, sebenarnya ketika nanti Diko atau Monica atau Sobat Traders kaum milenial yang lagi menonton acara YouTube channel daripada Forex Simpro, tetaplah ikut bersama dengan Forex Simpro karena kita punya berbagai macam edukasi. Betul. Itu tidak sulit. Jadi ada semua diawali mengapa seperti nanti diajarkan terus, dan Forex Simpro punya edukasi di YouTube channel itu sangat banyak, jadi bisa juga mempelajarinya dan bisa langsung tanya pada saat di community. Mungkin begitu. Jadi jangan berpikir kayaknya susah nih dengar istilah-istilah dari Forex yang mungkin agak jarang didengar ya. Tidak khawatir. Ya, yang penting istilahnya belajar bagaimana untuk menganalisa aja arah pasar ke arah mana, gitu ya. Gak usah pentingin dulu istilahnya hedging atau apa banyak ruwet, gitu ya. Namanya kalau kita baru belajar bagaimana kita cara untuk melakukan open buy, open sell, kayak begitu. Itu dulu belajarnya di demo dulu, gitu ya. Kalau belum paham banget, belajarnya di demo dulu sampai lancar nih bagaimana open buy, open sell, gitu ya di MetaTrader. Nanti kalau udah gimana nih nutupnya, gitu, nutup pasarnya, gitu ya. Terus gimana kalau misalnya mau masuk pasar tapi bukan di harga itu, tapi misalnya harga di bawah atau harga di atas. Nah, itu yang dipelajarin di demo dulu, seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti pada saat masuk pasar nggak salah masuk, gitu. Nah, harusnya buy, salah pencet, ngekliknya yang sell, kayak begitu. Gara-gara nggak lancar nih di demo ya tadi sebelumnya, gitu kan. Nah, itu harus dilatih dulu, kayak begitu. Karena kalau enggak, ya kasihan gitu loh kalau udah langsung di real kayak begitu. Nah, bisa panik kan? Kan? Bisa panik, betul. Bisa panik. Harusnya di close malah buka baru lagi. Iya, malah buka baru lagi kayak begitu. Nah, itu dia makanya perlu latihan. Nah, kita ada mentor-mentornya. Jadi begitu masuk di premium gitu, itu akan dibimbing gitu. Gimana Pak gitu ya. Ada kita dibilang ini baru pemain baru nih, tolong ajarin dong gitu, secara khusus tolong ajarin gimana masuk pasar untuk buy, untuk sell, kita ajarin gitu dengan senang hati gitu, dan itulah yang membuat mereka senang gitu loh, gratis gitu ya, diajarin gitu caranya kayak gitu sampai akhirnya bisa baru deh mulai bisa terjun bersama-sama di real kayak begitu.
Jadi mula-mula di demo dulu nih. Kalau yang awam-awam nih. Saya lumayan tertarik sih untuk masuk ini, apalagi kalau ada komunitas gitu yang bisa ngajarin terus ya. Kalau mau join Telegram itu gimana, Kak? Kenapa? Boleh diulang? Maaf. Kalau mau join itu mau masuknya gitu harus gimana? Oh, mau join. Oke, itu simple banget karena kita semua komunitasnya itu di Telegram. Kebetulan mungkin ini mewakili teman-teman yang lagi nonton ya. Jadi di YouTube channelnya kita itu ada bagaimana cara bergabung di Telegram komunitasnya. Jadi teman-teman harus download dulu Telegramnya, kemudian nanti klik di YouTube channel kami ya. Itu foreximpro ada di titiknya bot ya, jadi bisa gabung di situ. Tapi ada linknya kok, nggak usah perlu khawatir. Nah disitulah Niko ataupun Monica dan teman-teman yang lain bisa melihat update yang tiap hari diberikan, baik signal ataupun analisa dari analis yang diberikan tiap harinya. Jadi nggak susah. Kita mah kasih yang gampang-gampang aja gitu. Jadi Kak, ini boleh dulu saya masukin dulu ke grupnya ya. Iya. Bisa dikasih linknya nanti. Ataupun mungkin teman-teman yang lagi menonton acara hari ini, kalau ada pembahasan yang mungkin, aduh saya mulai tertarik nih dengar pernyataan Niko dan Monica gitu ya di acara ini, saya juga pengen diajarin lebih lagi, mungkin bisa dituliskan di komen ya, kolom komen, supaya itu bisa kita bahas kembali di acara ngopi berikutnya. Betul nggak, Bro Lindu? Ya, betul-betul. Penting sekali itu. Itu juga masukan juga buat kami untuk meningkatkan pelayanan kami gitu kan. Kayak gitu. Ada lagi mungkin Monica dan Niko? Aku mau tanya satu lagi deh, terakhir. Silakan. Terus, kalau trading ini nih, dia ada waktu-waktu tertentunya gitu nggak sih? Atau bisa 24 jam atau gimana gitu? Oh iya. Oh iya itu juga. Kan ada yang trading itu ya sesuai dengan kayak jam kantor gitu kan ya. Nah kalau di forex ini itu 24 jam. Kenapa 24 jam? Ya namanya mata uang itu kan pasti diperdagangkan di seluruh negara, ya kan? Ada di Asia, ada di Eropa, ada di Amerika gitu kan. Makanya ini 24 jam sampai ke hari Sabtu pagi nunggu pasar Amerika tutup. Pasar Amerika tutup hari Jumat sore, di kita Sabtu pagi, ya. Itu makanya 24 jam. Contoh misalnya mau transaksi yen, nggak hanya di pasar Jepang gitu ya. Di kita juga ada di Indonesia yen, di Eropa juga ada, di Amerika juga ada gitu. Sehingga apa? Transaksi yen terus berlangsung. Juga mata uang lainnya. Itulah makanya 24 jam. Sesi Asia, maksudnya yang di Asia udah tutup ya karena udah sore, masih ada pasar Eropa yang mulai siang sampai ke malam. Ya, ketika pasar Eropa malam tutup, ya, pasar Eropa malam tutup sekitar jam 10, jam 11 gitu ya. Nah, pasar Amerika ini udah buka duluan nih sekitar setengah 9 sampai keesokan paginya, seperti itu. Makanya sambung menyambung menjadi satu. Itulah forex. Dan cuma nanti fleksibel juga ya Pak? Ya, fleksibel sekali. Nah, buat yang kerja, misalnya, saya kerja gitu, nggak bisa gitu kan. Saya kerja sampai sore, orang kantoran mungkin kan. Oh tenang aja, ada pasarnya nanti malam. Ketika pulang, mandi, udah makan gitu, sebentar mau istirahat, lihat dulu pasar, masuk pasar, terus pasang batas rugi, batas untung gitu, ditinggalin, bisa ditinggalin, nggak harus liatin komputer terus, kayak begitu. Ya, jadi akibatnya apa? Akibatnya ya enak gitu loh untuk trading gitu, nggak susah-susah amat sih. Ngatur waktunya gampang. Jadi sesimpel itu gitu ya, sesimpel itu. Kemudian marketnya itu waktunya panjang, mungkin juga dari hari Senin subuh tuh berarti di Minggu subuh ya Pak, bukan Minggu jelang Senin pagi itu udah buka sesi Asia. Nah kalau buat teman-teman atau yang sobat milenial gitu ya, mungkin sobat traders yang masih milenial itu udah bisa mengatur waktunya. Misalnya pagi-pagi saya kuliah mesti online, kemudian sampai jam 7 malam, tapi kan ada sesi berikutnya, Eropa kan belum selesai, atau Amerika.
Nah ini sebenarnya banyak sekali peluangnya. Jadi tetap aja aktivitas harian, oke, nggak ada masalah. Atau mungkin saya pebisnis nih, saya orang milenial, tapi saya lagi buka usaha kopi misalnya. Saya lagi buka usaha bikin kue misalnya. Tapi kan trading juga bisa. Betul. Jadi sebenarnya nggak menutup kemungkinan, sehingga kita punya peluang juga. Justru ini makin memberikan kita pengetahuan dan akhirnya kita menghasilkan profit juga. Ya, gitu kan, betul. Waktu liburan juga ya. Kita misalnya liburan tanggal 17 Agustus, libur hari kemerdekaan, kayak begitu kan. Ya, ikut lomba kayak begitu kan. Nah, tapi habis itu ngapain? Bisa sambil trading. Ya, soalnya apa? Kita libur, tapi pasar dunia kan nggak libur gitu kan. Ya, kan? Pas liburan ya Pak ya? Iya, kita mau pergi kemana juga ya, bisa tetap sambil trading kan, HP bisa dibawa kemana-mana kayak gitu. Jadi ibaratnya dunia forex ada di tangan kita. Tidak jauh ya, dia sedekat handphone. Dia sedekat handphone. Gimana aja bisa trading. Betul. Lagi juga kalau sambil misalnya saya mau jajan atau makan gitu ya, uangnya mungkin bisa keluar hari itu, mungkin keluar berapa. Tapi dengan kemudian join di kemudian trading lagi, dapat untung lagi, akhirnya nutup yang tadi belanja mungkin bisa begitu. Jadi memang kita harus mengatur waktu kita, khususnya para milenial nih ya kan, sekarang maksudnya punya banyak waktu, punya banyak yang bisa dipelajari dibanding mungkin yang sudah yang lebih dulu ya. Kalau yang sekarang anak muda nih cukup kreatif deh, anak muda cukup lebih ini dibanding mungkin generasi yang mana gitu ya Pak Lindo? Ya, betul. Apalagi ini kan masa-masa muda gitu ya, pada ngerti teknologi semuanya dibandingkan generasi-generasi tua. Ya kan, serba ngerti medsos, serba ngerti apalah ya, yang online. Nah, ini peluang sebenarnya buat anak-anak milenial untuk melakukan bisnis ini seperti itu ya, karena nggak sulit gitu ya. Bisa di mana aja gitu, nggak perlu harus bisnis misalnya ke suatu tempat gitu, beli ke suatu tempat gitu. Misalnya kalau trading emas gitu ya, saya harus beli emas dulu gitu ke misalnya pasar emas di mana kayak begitu. Nggak harus begitu, tinggal pencet aja di sini kayak begitu di HP kayak begitu. Nah itu benar-benar enak. Ya memang semuanya udah banyak serba online ya, jadi serba dipermudah semuanya. Kerja aja online sekarang Pak. Kerja aja online, belanja aja udah online. Jadi sambil belanja online tapi sambil trading juga online. Akhirnya uang juga dapat, income juga dapat. Oke. Dan yang dipakai malah trading for living. Oh ya, trading for living benar-benar. Dia saat dia butuh gitu, ada yang istilahnya yang terus melakukan trading terus dia dapat cuan baru belanja, ada sih yang seperti itu ya. Saya pernah dengar itu ceritanya seperti itu. Gitu. Oke. Untuk Niko dan Monica, apakah ada pertanyaan lagi untuk yang lain? Saya sudah cukup juga sih. Sudah cukup ya. Oke, Pak Lindu, mungkin sebelum kita closing acara kali ini, mungkin Pak Lindu bisa kasih satu mungkin ya clue untuk para milenial yang mungkin yang nonton hari ini dan juga mungkin banyak lagi yang akan melihat, boleh juga nih untuk ikutin jejaknya Niko dan Monica. Silahkan Pak Lindu. Oh ya, seperti yang tadi saya bilang ya, kalau gabung sama kita ya, itu ada peluang untuk dapat lebih mengerti lagi bisnis ya, karena masuk dalam komunitas premium, bisa sambil belajar bersama. Lama-lama akhirnya bisa mengerti bisnis ini dan bisa aja menganalisa. Lalu juga yang penting ya, di Java ini kalau misalnya nanti masuk gitu ya, itu kan BEP-nya cuma 1 poin gitu loh. Itu tuh yang paling bagus tuh poinnya ya. Jadi kalau mau trading misalnya kecil-kecil juga ya, masuk profit terus keluar gitu ya, masuk profit keluar, jadi nggak nunggu waktu yang lama kayak gitu. Itu bisa juga karena BP-nya kan 1 poin ya, cuma 1 poin. Jadi misalnya dapat buy naik 5 poin,
ditutup aja langsung, nggak usah harus nunggu gede gitu ya, itu juga udah profit 4 poin, lumayan lah, namanya juga buat pemula kayak begitu, main kecil-kecil juga nggak apa-apa, yang penting ngerasain dulu profitnya kayak begitu. Oke, baiklah, kita akan selesai acara ngopi bareng. Buat teman-teman, jangan lupa tetap ikuti acara ngopi bareng bersama dengan Foreximpro dan Java Global Future dengan tema yang menarik buat para milenial. Jadi minggu depan kita akan ketemu lagi pada acara yang sama. Kemudian tapi jangan lupa tetap subscribe YouTube channelnya kami. Kemudian jangan lupa juga klik loncengnya supaya tetap dapat notifikasinya dan gak ketinggalan baik itu acara webinar ataupun live trading. Oke, baiklah kita akan. Kenapa Pak? Oh iya, jangan lupa like ya. Kalau bisa, mungkin juga kalau merasa bahwa saya bermanfaat nih pelajaran atau mungkin edukasi dari Foreximpro, mungkin bisa share juga dengan teman-teman yang lain. Oke, baiklah, tetap jaga kesehatan ya, seperti arahan dari pemerintah. Mungkin tetap ya, arahan pemerintah mesti kita juga lihat ya, supaya di kondisi di bangsa kita tetap stabil untuk di perekonomian dan di kondisi yang sekarang ada. Oke, baiklah, kita akhiri acara ngopi bareng kali ini, tapi jangan lupa kita ngopi dulu sekali lagi sebelum menutup acara. Oke, kita ngopi dulu. Oke, baiklah. Karena itu kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Sampai jumpa. Trade by yourself. And safe trading. Nah, sampai minggu depan. Thank you. Thank you, Pak.